sejak tahunan karena kita minum susu terus. Pak Kepala Dinas Perhubungan, para PJU, rekan-rekan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, pastinya kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam situasi di mana wabah pandemi COVID sedang naik. Tetapi karena tugas dan tanggung jawab kita cukup luar biasa, tidak membawa institusi masing-masing, tetapi ini menyangkut masalah bangsa dan negara. Nama baik bangsa dan negara ada pada kita semuanya ini dalam rangka untuk mensukseskan pelaksanaan perhelatan MotoGP yang pertama kali di sirkuit Mandalika. Pengalaman kami ketika melaksanakan studi banding, mestinya Pak Fauzal ini ikut juga harusnya, karena sangat memberikan gambaran bagaimana situasi dan dinamika persoalan yang kita hadapi apabila kita bandingkan dengan ketika kita melaksanakan studi banding saat itu. Oleh sebab itu banyak hal dan juga tentu ini banyak pengalaman ketika kita melaksanakan pengamanan WSBK yang lalu. Itu yang terlihat di mana puncak berdasarkan data penonton 23.000. Itu saja kita sudah kewalahan. Dan saat nanti di bulan Maret diperkirakan 63.000 bahkan sampai 100.000. Dan tentu ini akan menguras pemikiran kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi hal yang krusial untuk memberikan jaminan bahwa apa yang akan kita lakukan dalam hal ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ini, terutama para penonton, ini berjalan. Pintu masuk kita sudah tahu semuanya ada 5, baik itu 1 di bandara dan 4 di pelabuhan. Ini juga menjadi hal yang krusial karena harus diikuti protokol kesehatannya, bagaimana mekanismenya, bagaimana nanti penonton masuk, bagaimana penonton yang membawa kendaraan dan tidak membawa kendaraan, dan sebagainya. Dan terutama ini menyangkut masalah adanya gate yang berbeda, pintu masuk, baik itu yang di barat, di tengah, maupun di timur, karena perbedaannya sangat jomplang. 25% di barat, 75% di timur, dan ini harus diketahui oleh penonton, kalau tidak akan menyebabkan terjadinya kekroditan. Urian-urian yang perlu ini yang kita perlu diskusikan bersama. Kenapa kita perlu hadir di sini? Karena secara teknis nanti harus kita sepakati bersama agar supaya kita bisa menurunkan aturan yang bisa kita sepakati untuk siapa berbuat apa bertanggung jawab kepada siapa. Kemarin sudah diinformasikan oleh Bapak Hadi Cahyanto selaku koordinator bahwa atau ketika kita bertugas masih ada di sini. Ya, kecuali Pak Maladi ini memang orang sini yang ingin terus berada di sini, ya toh. Ini dari Kasat Lantas, terus Wakapolres, Kapolres, di sini terus Pak Anya, dari Pak Maladi. Karena beliau adalah perwira tinggi yang ada di sini. Ya, perwira yang tinggi memang kan. Tinggi berapa? 187 kan? Ya, ada yang lebih dari itu. Ya, ini perwira tinggi. Terima kasih untuk penjelasan di perusahaan untuk Pak Karot memimpin dalam diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Irwasda, Pak Kadisu, Pak FD, dan teman-teman semua dari lapangan. Kemarin kita sudah rapat dengan Pak Kadisu. Kita akan mulai dari diskusi
kemarin sudah adakan TNG awal gitu ya dengan Pak Kadif kemarin. Nah itu saya belum tergambar Pak, belum tergambar itu yang saya bilang hub di tengah itu, yang di embarkasi haji itu. Nah maksud saya kalau memang itu tidak bisa dibuat atau tidak dikerjakan, kita harus punya upaya-upaya lain. Kan seperti itu, makanya kenapa kami undang rapat kayak di sini, karena nanti kita ini yang di lapangan Pak. Bapak sudah sampaikan posnya berapa, ini berapa, ya nanti saya menyiapkan juga plotting untuk mempertebal di pos-posnya Bapak itu. Nah kemudian nanti kalau ada yang lain-lain yang kira-kira nanti tidak bisa diselesaikan, baru kita mungkin modul kepada pimpinan, dengan Pak Gubernur, Pak Kapolda untuk mencarikan solusi seperti apa. Nah kita harus sampaikan karena beliau itu tidak menguasai teknis Pak. Ya Pak Kapolda dia memang punya kebijakan, namanya juga kabijak dalam operasi. Mungkin Pak Gubernur tidak ngerti detailnya seperti apa, yang ngerti Pak Kadisub. Makanya saya bilang kalau kita hasil diskusi kemarin itu, nah saya belum tergambarkan tuh Pak Kadisub bahwa di tengah-tengah itu ada shuttle ataupun hub di tengah di embarkasi haji itu yang digunakan untuk menumpahkan dari feeder-feeder yang dari Salaparan, yang dari pelabuhan itu ke sana dulu. Nah, nanti itu siapa yang akan menyiapkan tempat itu? Apakah Pak Kadisub yang menyiapkan atau ada dinas lain yang akan menyiapkan itu? Nah, terus nanti akan dibuat acara seperti apa di situ? Apakah ada mungkin semacam pameran? Apakah semacam ada apa ya? Mungkin ada pertunjukan kan untuk mengisi waktu gitu kan? Karena kalau pengalaman tahun lalu Pak Kadisub itu kita bisa bayangkan, karena saya dengan Pak Kapolda itu jam 9 malam saya ke Parkir Timur, itu penumpang masih banyak. Nah dari Damri tanya, mana bisnya? Sedang mengantar Pak. Nah mengantar dari Parkir Timur itu kalau dia mau ke Salaparan, saya kira kalau bus mungkin 1,5 jam gitu. Kita aja naik sedan 1 jam, kalau naik sedan ya lari-lari 80-100 itu kalau saya itu hampir 1 jam kita naik sedan saya itu. Nah, apalagi ini bus Pak berpenumpang, tidak mungkin kalau kemarin dari Bangsal dibilang PP 2 jam, tidak mungkin kalau menurut saya mau lari. Existing penumpangnya 2.000 per satu kapal, jadi total 4.000. Nah, di Gilimas kami menyiapkan ada 97 feeder yang akan bergerak dari Gilimas menuju ke Hub 2. Hub 2 ini kita sepakati Pak Karop sudah hampir pasti kita akan menyiapkan di embarkasi haji yang sekarang menjadi BLK internasional. Kami sudah melakukan finalisasi dan diasumsikan Pak Ir kira-kira kapal ini kita akan hadirkan di Lembar itu di tanggal 15. Jadi 15 merapat, 16 kita prepare fokus dan lain-lainnya, kemudian tanggal 17 sudah check-in untuk passenger dalam tiket bundling Pak Ir, Pak Karop untuk mengisi hotel terapung ini, karena asumsinya dia tidak membawa penumpang, tetapi penumpang kita isi sebagai opsi untuk menghadapi kekurangan akomodasi ketika MotoGP. Nah yang kedua, di Gilimas juga dan mungkin juga akan kita manfaatkan di PDS nanti dengan KSOB akan ada pergerakan Kirana 7. Kirana 7 ini bergerak dari Benoa, akan membawa 600 passengers. 600 ini sudah ada di dalam kapal dengan menggunakan DLU, Dharma Lautan Utama, nama kapalnya Kirana 7. Dharma Kencana. Dharma Kencana, Ya. Dharma Kencana. Ini akan bergerak dari Benoa dengan 600 passengers. Jadi di dalamnya sudah ada penumpang kali ini. Nah, kemudian di area Gilimas ini, di gate 1 ini, di hulunya yang ini Pak Ir, kami akan menyiapkan 97 unit shuttle bus. 97 unit ini medium bus, bukan minibus, jadi medium. Kapasitasnya 20 sampai 25 seat. Ini yang kita tempatkan di situ. Kemudian bergerak bus ini akan menggunakan jalur dari Gilimas, Lembar menuju ke Patung Sapi,
di Patung Sapi, kemudian akan menuju ke bypass 2. Bypass 2 kita akan feederkan nanti di hub kita di bandara itu, di embarkasi haji. Di situ akan ada proses untuk apakah dia ke PT atau ke PB. Dari PT ke PB di hub kita di bandara ini sudah bisa kita pilih. Di situ kita siapkan 17 bus dengan kapasitas 40 seat, Pak. Itu untuk yang tadi Dharma Kencana 7 itu dia akan datang di tanggal berapa, Pak? Tanggal 18, 19 dan 20. Jadi dia membawa penumpang Berarti kan 18 dia itu bolak-balik ataukah stay di situ? bolak-balik, Pak. Bolak-balik. 600 orang itu bolak-balik. Balik ke tanggal 18 600, 19 600, 20 600. 20. Siap. Kan dia bolak-balik berarti tidak menginap di situ, Pak. Tidak stay di situ. Stop penumpang. Dia drop penumpang, balik lagi ke benua, kemudian Berarti bolak-balik dari Lembang benua. Iya. Siap. 18 seat, itu 45 itu akan bergerak dari Bangsal dan Teluk Nari. 45 aja ya? 45, Pak Karo. Pembagian 20-25 atau gimana? Lebih sedikit di Teluk Nari karena kan kapasitasnya lebih kecil, Pak. Nah, ini. Tetapi 45 ini jarak dari Bangsal ke Teluk Nari itu hanya 10 menit. Bisa kita komunikasi jarak pendek juga, Pak Karo. Artinya juga bisa kita geser. Tidak jauh. Sampai jadi masalah kantik masalah sosial. Iya, persoalannya nanti itu kita yang kecil saja jadi masalah. Betul. Gitu. Ini juga akan jadi masalah. Ya. Saya pikir kalau Bangsal itu bisa nampung semuanya. Sosialisasi ke Teluk Narinya, Pak. Ya, Untuk tidak kita operasionalkan. Karena ini karena masyarakat sekitar itu loh, setempat itu kan dia sudah mendapatkan kenyamanan di situ, penghasilan di situ dan lain sebagainya. Ketika ditutup kan harus ada solusi. Iya, tapi selama ini nggak pernah masuk password gitu, Bang. Itu kapal-kapal kecil aja yang yang misalnya hotel itu dari hotel angkut 5 sampai 10. Nah itu maksudnya apakah Pertama, kemudian yang kedua terkait bus gratis yang ada di ex bandara. Mohon izin Pak, pada saat USBK jangan sampai lebih banyak kendaraan yang mengantri ingin mengangkut penumpang daripada penumpang yang ada di ex bandara, sehingga menimbulkan sedikit kerancuan antara penumpang dengan pemilik kendaraan yang disewakan dengan ASK. Bus belum jalan, namun ASK sudah mencari penumpang, seperti itu salah satu contohnya yang kami temuin di lapangan. Secara teknisnya seperti itu. Kemudian berikutnya perlu dari Dinas Perhubungan Kota yang bersentuhan langsung dengan kami Satlantas Polres Mataram, bersinergi juga dengan Dinas Perhubungan Provinsi, sehingga pada saat Dishub Kota melakukan backup, siapa berbuat apanya paham di lokasi. Kemudian evaluasi kami juga pada saat kegiatan USBK, kepanitiaan atau yang bertanggung jawab di ex bandara sangat minim, sehingga kendaraan masyarakat yang parkir, ada beberapa masyarakat yang menanyakan bagaimana keamanan kendaraan kita yang akan tinggal sampai malam hari. Kami cek, mohon maaf kalau kami salah, kami lihat di lokasi pada saat kegiatan hanya ada 7 petugas yang berjaga di ex bandara untuk mengamankan lokasi seluas itu dan mengamankan masyarakat yang ingin menggunakan transportasi tersebut. Dari kami demikian karena ya, ini perlu berarti harus ada penanggung jawab. Siap. Ya, penanggung jawab itu gabungan lagi. Karena ini tim, Pak. Siap. Ya, gitu kan. Tim sehingga kita kan ya PB ke PT. Kan gitu. Nanti dari PB ke PT dia pindah lagi. Enggak. Iya dong. Kaki barat Kali bahkan kan dia pindah lagi untuk kendaraan yang di dalam kan menuju ke tempatnya dia. Oh ya, shuttle yang di dalam. Shuttle di dalam. Iya kan? Itu kan 3 kali. Ex bandara. Itu Pak Karo. Ya, jadi Baik, kita lengkapi untuk ex bandara. Jadi itu Pak kami tadi akan lebih bagus lagi, Pak, apabila kita mengetahui dengan PHRI tahu berapa jumlah dari penonton yang ada yang menginap di wilayah tadi, Pak. Wilayah yang lihat di Senggigi terutama, ya loh, Senggigi masalahnya hampir 100% katanya untuk penonton. ASK, ASU
Jadi untuk mempermudah kami untuk mobilitas pada saat pergeseran. Karena ada beberapa simpul yang kami atensi yang agak sedikit kronik dan berantisipasi dari wilayah Mataram yang menuju ke Simpang Patunggal. Tapi mohon izin untuk wilayah utara, saya rasa mungkin tidak terlalu ribet dan mohon izin. Yang terpenting, saran kami untuk menempatkan halte portable di wilayah utara. Karena calon-calon penumpang yang menginap atau tidur di hotel-hotel ini agar bisa terkumpul di suatu titik untuk melakukan pergeseran sesuai dengan hub yang sudah ditentukan oleh Dishub Wilayah utara sendiri. Ya kan? Wilayah utara itu Jadi mohon izin dan kami membagi zona. Kalau kami pribadi dari Polres Lombok Barat, kami pegang ada 2 wilayah dan wilayah utara, wilayah Senggigi, dan mohon izin wilayah selatan itu wilayah Lembar. Wilayah Lombok Barat dan mungkin dari kami jajaran Lombok Barat, terima kasih dan mohon izin masukan dasar. Terima kasih. Asing Pak. Bukan Pak. Iya, beda. Beda. Itu kapal pribadi yang kecil itu yang paling 2-3 orang isinya Pak. Kalau banyak 5. Nah, sampai dengan saat ini Lombok belum bisa menerima langsung dari luar negeri. Sampai saat ini. Apakah nanti di bulan Maret itu sudah dibuka? Itu beda lagi Pak. Nah, itu akan di-setting lagi nanti. Karena belum dibuka, kita belum bisa membahas Maledel ini dengan tanah asing. Siap. Oke, terima kasih. Baik Pak Kasopi, jadi Malina Derin, Pak Kasat Lantas, mari kita sampai dengan hari ini belum kita siapkan sebagai bagian dari pergerakan tamu kita ya Pak Kasat. Ya. Nah kemudian untuk camping ground kami akan pastikan dalam waktu dekat ini apakah jadi dimanfaatkan di area tahun atau tidak. Nah ini akan kami pastikan sesegera mungkin. Dari sisi perhubungan laut, Ya. di mana pelabuhan sebagai sentral nanti, mohon Pak SOP segera koordinasi. Pertama, TNI Polri, kedua, instansi terkait Bea Cukai, Migrasi, KKP, BPBD dan pemerintah daerah setempat agar segera dirapatkan, kemudian dilaporkan, kemudian bisa disampaikan SOP-nya seperti apa Pak. Nah, demikian tadi kemarin dengan Pak Dir hari Selasa ya Pak Dir? Selasa Pak. Baik, sudah kita kumpul. Hari ini Kamis siang nanti kita kumpul lagi untuk merangkum semua SOP dari semua instansi, tapi itu masih mentah, nanti kita bahas lagi mungkin 2-3 kali lagi kita baru bisa mengungkapkan semua apa dan siapa yang berbuat nanti di dalam pelabuhan. Demikian tadi. Di kantor beliau ini kan sudah ada namanya vessel traffic monitoring system. Jadi nanti kemarin sudah kita bicarakan kita SJP itu nanti itu akan digunakan sebagai pemeriksaan kita, jadi bisa dimonitor. Kemudian kemarin saya tanya juga Pak JP itu untuk memonitor yang ring 1, ring 2, ring 3 mulai pintu masuk pelabuhan, terus pintu masuk ke terminal sama di dermaga, apakah sudah terkoneksi di CCTV-nya? Ada Pak Dir kan? Nah, nanti kita akan koordinasikan sebenarnya. Baik, terima kasih nih Pak. Ini masukan yang luar biasa. Memang kami juga sudah komunikasi dengan Pak Dirpol Air, karena Pak Dirpol Air saya ditunjuk oleh Pak Kapolres untuk nanti mengkoordinir keseluruhan yang terkait dengan masalah urusan perlautan. Ya. Penumpang atau penonton yang dari Jawa itu betul kita antisipasi karena mereka sandarnya di dermaga Nusantara 2 di Kendal. Kapal semua kapal ro-ro. Nah, kemudian ada satu kapal lagi dari Pelni Tilong Kapila, itu penumpang. Lanjut, iya itu dari timur Pak. Coba langsung kita lanjut. Ini yang kami sampaikan kemarin pada waktu rapat perhubungan. Lanjut Pak, lanjut. Baik ini punya ini ya. Ini pelabuhan Lembar. Kemudian kita sampaikan di sisi dalam yang ada angka 2,5 mm itu jarak alurnya dari alur
luar sampai ke dalam itu 2,5 nautika mil. Itu adalah yang Lembar Surabaya. Kemudian di sisi timur di penyeberangan itu ada Ketapang Lembar dan Padangbae Lembar. Kemudian di Gilimas ada rutinitas dari Tanjung Wangi Lembar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang mungkin tadi tidak terungkap dari Pak Kadis, karena di Gilimas juga ada Hotel Terapung, ada 2. Nah, bagaimana penumpang yang dari Surabaya di dermaga dalam, kemudian dari Ketapang juga ada di penyeberangan yang akan menginap di kapal ini, Hotel Terapung. Itu jaraknya cukup ada 7 kilo ya Pak Dir ya, 7 kilo. Nah, ini yang belum nanti dibahas juga akomodasi angkutannya dari Lembar menuju ke Gilimas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga yang menginap di Hotel Terapung yang membawa kendaraan, karena kapal-kapal Roro dari Surabaya, dari Ketapang atau dari Banyuwangi, kalau dia membawa kendaraan ingin menginap di kapal terapung, tentunya dia akan bergerak menuju ke Gilimas. Nah, di Gilimas kami sudah rapat itu bahwa kendaraan-kendaraan yang pribadi yang akan menginap di kapal terapung ini akan kita siapkan tempat parkir khusus untuk yang menginap di kapal ini. Mungkin bisa lebih. Ini ada 3 pintu masuk. Kemudian yang satu lagi itu ada dermaga Becing yang sisi tengah itu tulisan dari Becing itu untuk mengantisipasi bila ada kapal cepat dari Padangbae. Karena informasi juga kemarin saya koordinasi dengan KSOP Padangbae, sudah ada 4 perusahaan yang mengurus izin untuk bisa berlabuh di Lembar. Kapal-kapal cepat yang biasanya Padangbae pemenang bangsa, dia akan mengurus izin untuk Padangbae Lembar. Itu ada 4 perusahaan, kurang lebih ada ini hotel terapungnya import. Yang masuk standar. Nah, kemudian pada kita bicara dengan hotel terapung ini, kalau memang itu 2000 satu kapal terisi, ini kita bicara yang terbesar saja dulu, 2000 kapal kelut, 2000 cenabung. Nah, pola untuk keluar dari kapal ini yang perlu kita bikin suatu SOP yang detail. Jam berapa dia harus turun? Kalau check in mungkin bisa ini ya, bisa pagi, siang, sore. Nah, kalau sudah kumpul di dalam kapal kemudian turun dari kapal ini, bayangkan 2000 orang. Pengalaman saya 2000 itu turun kurang lebih membutuhkan waktu 1-2 jam. Satu kapal ya, 2000 Pak. Nah, ini dari kapal mereka harus menuju ke terminal dulu. Ke terminal Pak. Baik, karena di terminal akan dicek juga kesehatannya juga. Screening juga di terminal. Nah, kemudian akan ke PDS Pak. Kita akan mengadakan PDS untuk lakukan embarkasi di PDS supaya dermaga yang semua yang ada ini bisa digunakan semaksimal mungkin. Nah, kemudian yang menjadi kita perlu didiskusikan bersama bahwa jam operasi kapal-kapal ini, karena tadi dari Pak Kadis menyampaikan bahwa logistik, karena katakan kapal-kapal Roro ini membawa logistik Pak. Logistik ini dimulai pergerakannya jam 22 malam, jam 10 malam sampai jam 06. Nah, kemudian rata-rata kapal dari Tanjung Wangi tiba di Gilimas jam 18. Jam 18 sore. Saya mohonkan segera bikin untuk CB-nya, cara bertindaknya, dan tentukan siapa yang nanti akan bertanggung jawab di sana. Masing-masing kita instansi hanya satu tujuannya adalah untuk kebersamaan mensukseskan event ini. Lebih kurangnya mohon maaf atas segala kekurangannya.
Terima kasih atas perhatiannya dan sukses untuk kita semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.